Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Feli Christine dan Oma Lygia dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, edisi 7 Juli 2022. Selamat pagi, Oma. Pagi. Iya, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dan bercerita tentang satu orang kudus, yaitu Beato Paus Benedictus ke-11. Iya. Nah, sebelumnya kan kita selalu mendengar nama Paus Benedictus ke-9, Paus Benedictus ke-8. Nah, arti dari Benedictus itu sendiri itu apa sih, Oma? Artinya diberkati. Diberkati ya, Iya. itu merupakan bahasa Dari bahasa Latin. Dari bahasa Latin, oke. Mungkin di sini Oma bisa ceritakan sedikit tentang siapa sih sosok Beato Paus Benedictus ke-11. Paus Benedictus 11 sebelumnya bernama Nicola Boccassini, lahir di Treviso, Italia pada tahun 1240. Oke, berarti nama asli dari Paus Benedictus ke-11 ini merupakan Nicola Boccassini ya, Oma. Betul, ya? iya. Betul. Nah, untuk menjadi Paus Benedictus tentunya tidak instan ya, Oma ya. Iya. Jadi mungkin Oma bisa sedikit ceritakan bagaimana sih perjuangan sebagai imam hingga menjadi seorang kardinal. Ia masuk di biara Dominikan pada tahun 1254. Tahun 1296 ia diangkat menjadi Superior Jenderal Dominikan, dan pada tahun 1298 ia diangkat oleh Paus menjadi seorang pangeran gereja atau kardinal. Oke, berarti di sini sangat terlihat ya bahwa Paus Benedictus ini merupakan orang kepercayaan pada waktu itu ya, merupakan orang kepercayaan dari Paus yang bertugas pada saat itu. Yeah. Baik, boleh dilanjutkan, Oma? Kardinal Boccassini salah satu dari dua kardinal yang berdiri di belakang Paus Bonifacius yang ke-8 di istananya di Anagni dekat kota Roma. Ketika Paus ekskomunikasikan Raja Philip keempat dari Prancis dan keluarga bangsawan Colonna di Roma. Keputusan berani ini diambil Paus setelah pertentangan yang berlarut-larut antara Raja dan Paus yang dipicu oleh keinginan Raja Philip keempat untuk menguasai harta kekayaan gereja di Prancis. Keluarga Colonna juga ikut terlibat dalam pertentangan dengan pendukung Raja Philip karena mereka menganggap sebagai lembaga kepausan adalah ancaman dan halangan bagi kekuasaan mereka. Nah, Oma, berdasarkan cerita yang baru saja Oma ceritakan, ini kan belum terlihat nih peran dari Paus Benedictus ke-11. Nah, di sini Felipe ingin tahu, Oma, bagaimana sih setelah Paus Bonifacius ke-8 itu wafat, bagaimana perjuangan Kardinal Colonna setelah menjadi Paus Benedictus ke-11? Setelah kematian Paus Bonifacius yang ke-7, Kardinal Nicola Boccassini kemudian dengan suara bulat terpilih sebagai Paus yang baru dan ditakbiskan dengan Paus Benedictus 11 pada tanggal 22 Oktober 1303. Paus Benedictus 11 adalah orang yang saleh. Dia berhati lembut namun tegas, dan dia adalah seorang sederhana karena ibunya ketika datang dan berpakaian sebagai orang bangsawan, dia menolaknya karena ibunya adalah orang yang dari keluarga miskin. Kemudian dia tidak mau menerimanya. Setelah ibunya berganti pakaian dengan pakaian yang sehari-hari, karena dia sebagai seorang suci, maka Paus kemudian turun dari singgasananya dan datang menyambut ibunya dan bersimpuh dengan hormat dan kasih sayang untuk melayani ibunya. Wah, berarti memang dari sini saja dapat terlihat ya bahwa Paus Benedictus ke-11 ini merupakan seorang yang sangat sederhana, walaupun posisinya yang sudah dibilang tinggi, namun ia tidak lupa dari mana ia berasal. Begitu ya, Oma ya? Iya. Betul. Oke, nah selanjutnya nih, Oma, perjuangan seorang Paus Benedictus ke-11 ini tentunya tidak mulus ya, Oma ya. Nah, di sini Feli ingin tahu pertentangan di sini Feli dengar cerita juga bahwa
Paus Benediktus ke-11 itu sempat bertentangan dengan Raja Philip dari Prancis. Nah, itu ceritanya gimana sih, Oma? Nah, masalah pertentangan ini sebetulnya sejak lama antara gereja dengan Raja Philip yang keempat yang diwarisin dari pendahulu sebelumnya. Benediktus ke-11 mengambil langkah yang tetap tegas dan prinsipil. Ia mencabut hukuman dan memberi pengampunan kepada Raja Philip dan memulihkan nama baik keluarga Colonna. Namun dia tidak mencabut hukuman kepada mereka yang terlibat langsung dalam penyerangan dan tindakan kekerasan terhadap Paus Bonifasius yang ke-8. Ia menolak untuk mengampuni seorang yang memimpin penyerangan terhadap Paus Bonifasius ke-8 dan juga Wilhelm dari Nogaret, penasihat Raja Philip yang pernah mengecam Paus Bonifasius. Lalu apa yang dilakukan oleh Sri Paus Benediktus ke-11 pada saat itu, Oma? Ia tetap bermurah hati. Sri Paus sama sekali tidak menyentuh hati Philip. Ia terus menunjukkan sikap anti Paus dan tetap menindas pendukung Paus. Sementara Paus Benediktus dengan hati yang penuh kebapaan tetap memanggil Raja Philip dengan panggilan anakku yang terkasih. Wah, berarti selain ia merupakan sosok yang sangat sederhana, ia juga sangat pemaaf ya, Oma ya. Walaupun ia sudah ditindas, namun ia tidak keberatan untuk memaafkan orang yang menindasnya. Begitu ya, Oma ya. Luar biasa sekali. Nah, tadi itu kan kisah hidup dari Paus Benediktus ke-11. Nah, kalau kisah akhir hidup dari beliau itu seperti apa sih, Oma? Nah, Paus Benediktus XI meninggal secara mendadak pada tanggal 7 Juli 1304. Banyak orang menduga bahwa ia meninggal karena diracun dengan orang suruhan dari Wilhelm de Nogaret. Kemudian ia dimakamkan di gereja Biara Dominikan di Perugia. Luar biasa. Berarti memang masih ada yang menduga bahwa Paus Benediktus ke-11 itu diracuni ya. Betul. Sangat tragis sekali ya akhirnya ya, Oma ya, walaupun kisah hidupnya itu benar-benar menginspirasi banyak orang, namun sayang sekali bahwa akhir hidupnya Paus Benediktus itu masih ada dugaan-dugaan yang mengira bahwa Paus Benediktus ke-11 itu mati secara tragis ya, Oma ya. Nah, terima kasih banyak, Oma, sudah menemani Feli bercerita tentang Paus Benediktus ke-11. Demikian saudara-saudari, kami sudah sampai pada kesimpulan. Nah, Paus Benediktus ke-11 sendiri merupakan seorang yang sangat-sangat sederhana, yang walaupun ia memiliki posisi yang tinggi, ia tidak melupakan siapa dirinya. Dan di situ juga tentunya menjadi pelajaran yang sangat besar bagi para umat manusia yang hidup pada zaman ini, karena seringkali kita merasa bahwa kita sudah memiliki semuanya dan kita lupa kepada siapa saja yang berjasa atas pencapaian kita pada saat itu. Dan Paus Benediktus ke-11 juga mengajarkan untuk kita selalu memaafkan orang, bahwa seringkali juga kita menaruh dendam kepada orang yang telah menyakiti kita, bahwa Tuhan Yesus sendiri saja bisa mengampuni orang-orang yang menindasnya. Kita juga seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Baik, Oma, sebelum Feli menutup sesi pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Paus Benediktus ke-11, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi, Oma, telah berbincang-bincang dan bercerita dengan Feli pada pagi hari ini. Dan demikian perjumpaan kita pada sesi hari ini 7 Juli 2022. Nantikan lagi video-video kami berikutnya dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini selanjutnya.